A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa duduk bermujalasah, bermuamalah di sebaik-baik tempat, yaitu di rumahnya Allah, untuk sama-sama belajar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya jangan sampai tidak terbersit dalam hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan peluang, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita mampu atas izin Allah, atas inayah dan taufik dari Allah bisa duduk bersama di majlis ini. Banyak orang-orang yang ingin duduk di masjid, ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid, namun apa daya badan tidak sanggup untuk berangkat ke masjid dikarenakan beberapa faktor, misalnya faktor kesehatan yang tidak mendukung atau sedang dirawat dan seterusnya. Tentulah ada perasaan sedih tersendiri bagi mereka yang pernah dirawat di rumah sakit. Sebelum dirawat biasa pergi ke masjid, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kemudian Allah berikan ujian, cobaan kepada yang bersangkutan dengan kondisi kesehatan yang ngedrop sehingga dirawat dan tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah. Itu ada rasa tersendiri. Tadi alhamdulillah kita membaca juz ke-6 ya, Pak Dodi, juz ke-6 ya. Alhamdulillah. Nah, di situ ini di surat An-Nisa ayat 151, ini ada satu pautannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'min, ulaika humul kafiruna haqqan. Nah, di situ ternyata bukan hanya mukmin yang haqqan itu. Ternyata yang kafir juga haqqan itu. Beberapa waktu yang lalu Usulul Hakim Ayahman itu membahas perihal al-mu'minuna haqqan. Ternyata baru kita nyambung di surat An-Nisa ayat 151. Di situ ada firman Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi ada siang, ada malam, ada pagi, ada subuh, ada haus ya, dan tidak haus, ada lapar dan kenyang. Nah, ternyata ini juga sama, ada lawannya, ada al-mu'minuna haqqan versus al-kafiruna haqqan. Nah, nanti insyaallah al-kafiruna haqqan bakal dibahas oleh pemateri berikutnya setelah ini insyaallah, atau mungkin besok ya. Silahkan. Enaknya hari Sabtu itu meresum apa yang sudah disampaikan. Maka kepada yang menjadwalkan, terima kasih banyak sudah menjadwalkan di hari Sabtu. Jadi hanya meresum saja. Alhamdulillah. Tidak ada yang baru, tidak ada yang aneh-aneh. Cukup mengumpulkan dari hari Senin sampai hari Jumat, dirangkum. Itulah yang bakal kami sampaikan. Terima kasih banyak Ustaz Adia, Masya Allah, mana Ustaz Adia, jazakumullahu ahsanal jazaa atas penjadwalannya. Beberapa hari yang lalu Ayahman itu membahas perihal balik saya ke al-mu'minuna haqqan. Ini siapa nih orang-orang yang memiliki keimanan yang sebenar-benarnya, itu siapa sebenarnya? Kalau kita lihat itunya, rewardnya, kelebihannya, ini keren banget memang ya. Kata Allah, lahum darajatun, mereka ini memiliki derajat
kedudukan di sisi Allah, 'inda rabbihim, satu itu. Yang kedua, wa maghfirah, mereka diampuni dosa-dosanya. Nanti kita bahas sama-sama sedikit-sedikit, pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, warizqun karim, Masya Allah, rezeki yang mulia. Jadi keren sekali nih al-mu'minuna haqqo itu. Jadi orang yang termasuk kategori al-mu'minuna haqqo, maka dia bakal memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Wah, ini keren banget. Sudahlah Allah tinggikan derajat dia di sisi Allah, tidak cukup sampai di situ. Allah ampuni segala kesalahannya, segala dosanya. Tidak cukup sampai di situ. Allah berikan rezeki yang mulia. Wah, ini keren sekali. Setiap orang pasti ingin seperti ini. Cuman sekarang bertanya, gimana caranya supaya menjadi al-mu'minuna haqqo? Siapa orang-orang yang termasuk kategori al-mu'minuna haqqo? Gimana caranya? Apa ciri-ciri mereka? Apa yang mereka kerjakan di dunia sehingga Allah kelompokkan mereka termasuk kategori al-mu'minuna haqqo? Nah, ternyata itu semua juga Allah sediakan jawabannya di surat yang sama, di surat Al-Anfal. Kita balik ke atas sedikit, di ayat yang kedua. Ciri khas mereka itu yang pertama, kalau kita lihat di situ ya, innamal mu'minuna. Nah, mulai ini, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu ciri khas mereka tuh, ya, orang-orang al-mu'minuna haqqo. Jadi kalau disebut nama Allah itu wajilat, gemetar, bukan telunjuk, bukan kepala, tapi yang gemetar itu adalah hatinya, sensitif sekali. Baru yang ada kategori lah, izin saya mengelompokkan yang sederhana saja. Ada yang sinyalnya kuat sekali. Baru juga assalatu wassalamu alaik. Astagfirullahaladzim, saya kesiangan. Itu sensitif sekali. Padahal baru assalatu wassalamu alaik, itu kan diputar-putar di masjid tuh 15-20 menit sebelum azan subuh berkumandang. Itu sensitif sekali. Ketika dia bangun dari situ langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu langsung minta ampun sama Allah. Saking sensitifnya. Dia termasuk, dia merasa, ya Allah, aku lalai ini. Apa pula bangun jam segini nih? Ada juga kategori yang super sensitif. Jam subuh, azan subuh itu jam 4. Lewat berapa sekarang? 19 atau 20? 4.21 ya? Iya, azan subuh jam 4.21. Itu jam 3 kurang 21 sudah bangun itu. Saking sensitifnya kepada Allah. Jadi sudah ada, kalau kemarin ada siapa namanya itu yang mau membuat telepon itu nggak perlu pakai tiang. Saya tidak perlu menyebutkan merek lah, gak enak nih. Melon warna hijau ya. Mau membuat gebrakan baru, gimana caranya supaya komunikasi itu bukan hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Maka tidak perlu tiang-tiang. Maka melon datang ke Indonesia ya. Seperti itu. Nah, itu kan supaya nyambung pada komunikasi supaya cepat. Sama juga. Jadi ada orang-orang yang memang super sensitif. Azan subuhnya jam 4 lewat 4.21, tapi jam 3 kurang 21, jam 4 kurang 80 menit, jam 3 kurang 10 menit, itu sudah bangun. Tapi ada juga yang ya standar, tidak naik, tidak turun, di situ saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sedang. Tapi ada juga yang jam 4 lewat 360 menit. Itu jauh sekali itu. Jam 4 lewat juga. Jam 4 juga sih lewat, tapi 360 menit. Berarti jam berapa itu? Jam segitu lah pokoknya. Gimana cara mereka yang itu semua? Kamar dipastikan gelap lampunya. Jendela pastikan tidak dibuka. Diciptakan sesuasana mungkin supaya dalam keadaan gelap, seolah-olah sedang subuh. Padahal di luar sudah terang beneran. Ini orang-orang yang sensitif itu super sensitif seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita termasuk kategori yang mana? Ya silahkan, itu dijawab masing-masing. Itu rahasia masing-masing, silahkan. Tapi kita selalu mohon kepada Allah. Listrik habis kok.
Siap. Izin Pak Banjir, saya teruskan. Berarti masih bersyukur kepada Allah kita masih bisa dikumpulkan bersama di tempat ini untuk menjadi orang-orang yang sedang Allah didik untuk sensitif terhadap Allah Subhanahu wa taala, asma Allah. Jadi bergetar hatinya ketika mau berniat hal yang tidak baik. Contoh ya, ketika kita mau melakukan ada niat yang kurang elok lah yang akan kita kerjakan itu, tahu-tahu kita lagi pakai kendaraan melewati sebuah masjid. Di masjid tersebut katakanlah jam 11 lewat 30 atau lewat 40, kemudian diputarkan Al-Quran. Kita pakai kendaraan itu mendengarkan suara Al-Quran dari suara masjid itu, dari speaker masjid. Kemudian berpikir, iya ya, kenapa saya harus melakukan kayak gini? Apa sebenarnya yang saya cari itu? Nah, dia berpikir tuh, akhirnya, ya Allah, ampuni saya salah nih. Udah, nggak usah jadi. Itu juga termasuk kategori yang cukup lumayan koneksinya antara hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sama, itu koneksinya kuat juga suaranya. Jadi gimana caranya supaya kita tuh termasuk kategori itu? Kemudian nanti ada jawabannya juga di ayat yang sama. Kemudian yang berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ternyata selain mereka tuh mudah bergetar hatinya itu, jadi kalau kita mau ngecek hati kita termasuk kategori beriman apa tidak, mungkin mudahnya itu kalau kita udah mendekati azan, abang kakak pasti merasakan resah ya. Ini mudah-mudahan orangnya nggak nonton nih. Saya dulu punya kawan ya, mudah-mudahan nggak nonton, kayaknya nggak nonton. Kayaknya, karena belum tahu channel ini. Dulu saya punya kawan, ini cerita beliau langsung sama saya. Ini pengalaman, masya Allah, tabarakallah. Sudah saya ceritakan ke siapa dulu ya. Beliau kerja di Kuala Lumpur, ya di situ kerja di situ. Ini orang asli sana, bukan orang Indonesia. Fasilitas kalau nggak salah ketika itu tahun 90-an sudah dapat sekitar kata beliau 4.000 ringgit. Dikasih mobil untuk transportasi mobil pribadi itu. Cuman yang bikin masalah itu adalah kenapa kalau rapat itu selalu mendekati jam-jam sholat, terutama waktu zuhur. Waktu zuhur, ini orang dulunya biasa aja, bukan lulusan pondok, bukan biasa aja, mendekati waktu zuhur. Kemudian dia resah gitu karena memang dididik dari kecil orang tua supaya sholat tepat waktu. Kenapa kalau rapat itu kalau di sana jam setengah 2, jam 1-an berarti di sini zuhur itu. Kurang lebih jam segitulah. Kenapa rapat itu jam 12 itu mulainya? Apa enggak bisa rapat itu jam 9 gitu? Atau jam setengah 10? Kenapa harus mendekati waktu zuhur? Ujung-ujungnya kalau jam setengah 12, jam 12 mulai, itu selesai jam 2 atau jam setengah 3. Nah itu sekali dia ikut tuh, udah gelisah tuh. Dia mulai bertanya dalam hatinya, ini sampai kapan aku seperti ini? Sementara dari kecil orang tua tuh mendidik sholat itu pas azan langsung siap-siap sholat. Akhirnya berterusan, tidak kuat dengan kondisi gitu, dia melawan dengan cara diam-diam meninggalkan ruang rapat, kemudian dia menuju tempat sholat. Ditanya kemana sih ini? Tidak ada. Kemana katanya? Sembahyang. Maklumlah sambil bos ini bukan orang kita lah, seperti itu. Orang non muslim. Akhirnya diperingatkan pakai lisan. Rapat yang kedua berani lagi melanggar, keluarlah dalam bahasa kita SP1. Sampai berkali-kali akhirnya keluarlah SP yang menyatakan adalah kembalikan seluruh fasilitas dan silakan tidak usah bekerja di tempat ini lagi. Ya dengan senang hati dia yakin sama Allah. Ini cerita nih, Ustaz Ali pasti tahu tuh orangnya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya beliau kerjaannya apa? Kalau saya tidak salah ya, tolong koreksi kawan-kawan yang orang Kuala Lumpur nih. Di Kuala Lumpur itu kalau nggak salah ada pusat studi Islam ya, atau pusat agama Islam, saya lupa namanya. Di tengah-tengah kota Kuala Lumpur itu kalau tidak salah ya. Nah beliau itu suka ngaji ke situ, ngaji belajar Al-Quran. Qadarullah yang ngajar itu orang Sudan, yang memang pakar qiraat. Pelan. Tidak nyampe beberapa bulan, keputusan beliau keluar dari tempat, bahkan dikeluarkan dalam bahasanya itu, ternyata Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Saya tidak tahu, tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang lagi, tidak pernah komunikasi lagi. Apakah beliau masih berkhidmat di tempat yang sama? Apa yang Allah ganti? Ternyata Allah tempatkan beliau di tempat yang luar biasa. Kerjaannya itu adalah mengajar ngaji.
Beliau pernah bercerita sama saya itu ngajinya itu dari jam 3 subuh sampai dengan jam 7 pagi. Itu ngaji private kepada yang beliau pegang itu 1 orang. Qadarullah yang punya keluarga yang ngaji ini dalam kompleknya itu punya pom bensin sendiri. Punya pom bensin sendiri. Pom bensin itu di dalam rumah, dalam satu kawasan. Nah, dan ihsannya ataupun gajinya itu bukan rupiah, tapi pound sterling. Seperti itu. Dan itu kalau ya kira-kira lah, kalau 5.000 pound sterling itu berapa lah segitulah. Ditempatkan di sebuah tempat rumah yang sangat luar biasa dengan fasilitas tidak usah ngapa-ngapain, pakaian dicucikan, mobil sudah disediakan, driver disediakan. Pokoknya kerjaannya nggak usah ngapa-ngapain, ngajarin anaknya. Saya tidak nyebut merek nih ya, karena kalau sebutin ini pasti tahu nih nama kerabat daripada Sultan Brunei Darussalam. Beliau ditempatkan di situ. Beliau kalau nggak salah setahun balik 4 bulan. Nah, dulu hampir Al-Fakir ke situ ditawarin, tapi enggak lah. Ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya bisa kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang mendekat kepada Allah karena Allah dan tidak mengejar dunia, ternyata Allah gantikan kembali dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Saya perlihatkan tiket itu, Masya Allah, tabarakallah. Ya, tiket KL ke situ tuh, ya Allah, ini kalau dihitung tuh sekitar nyampe lah angka ratusan. Saya bilang, berapa harga tiket ini? Ustaz konvert lah ke rupiah, saya kalikan lah. Ketika itu, ya Allah ya Rabbi, saya tidak percaya sebelumnya, tapi pas lihat tiket, lihat foto tuh, Allah, ini begini cara Allah tuh melihat orang tuh. Dia keluar dari tempat awal karena gara-gara suka nunda-nunda sholat. Ternyata kalau tidak salah itu 3 bulan atau 3 bulan setengah Allah ganti dengan tempat yang jauh lebih baik. Jadi kerjaannya itu kalau jam 3 itu sudah bangun tahajud, sudah siap dari itu, jam 4 subuh sholat berjamaah bersama sang anak itu, kemudian baca Quran, dipelajari, dan beliau hanya baca Quran saja. Keren sekali, Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya tidak salah seperti itu cerita dari beliau. Saya tanya, emang sudah doang yang ngajar? Enggak, ada yang lain juga. Ada orang Indonesia 1 orang katanya. Jadi ada yang ngajar tafsir, jadi satu materi itu 1 pakar. Saya nggak habis pikir itu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitulah cara Allah ya mengangkat derajat orang-orang yang mau mendekat kepada Allah dengan segala pengorbanannya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kalau Allah nampakkan ayat-ayatnya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, itu zadathum imana, maka bertambah kepada Allah. Jadi seberapa kuat iman kita, maka seberapa lama kita bermuamalah, berpelukan dengan Al-Quran kita. Ya. Jadi ciri khas mereka itu al-mu'minuna haqqo, itu yang pertama suka bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Yang kedua itu adalah bertambah imannya kalau dibacakan Quran. Jangan membaca, dibacakan saja sudah bergetar tuh. Dan plus nambah keimanannya. Ya Allah, senang sekali. Kalau orang yang baca itu diam aja mendengarkan, senang sekali. Maka berarti kan lawannya. Kalau tidak senang dengan bacaan Quran, menjauh dengan bacaan Quran, ini bacaan dulu ya, jangan ngomong yang dalam-dalam, tafsir masih jauh sekali kan. Kita bacaan dulu saja. Itu berarti kan tidak bergetar hatinya sama Allah kalau sudah mulai menjauh. Jadi ciri yang pertama al-mu'minuna haqqo itu adalah kalau dilihat dari surat Al-Anfal ayat kedua, suka bergetar hatinya sama Allah ketika dibacakan ayat-ayat Quran. Itu yang kedua. Kemudian mereka itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu mudah bertawakal kepada Allah. Awas jangan dipelintir nih. Oh, bertawakal berarti nggak usah bekerja dong, nggak usah berusaha dong. Tidak, bukan seperti itu pemahamannya. Ya. Itulah tiga sifat ciri khas orang-orang yang al-mu'minuna haqqo. Di ayat yang kedua itu ciri khasnya, hatinya sensitif sekali. Ini mau melakukan seperti itu, dia ke Allah dulu. Saya besok mau kayak gini, tapi saya nggak tahu nih benar apa salah, betul atau tidak betul nih apa yang saya lakukan. Lapor dulu sama Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya untuk menjadi al-mu'minuna haqqo itu satu harus bergetar sama Allah, bergetar itu disebut nama Allah. Pertanyaannya gimana caranya supaya kita bergetar? Ya, sama dengan di ayat yang kedua, cepat-cepat balik kepada Al-Quran nih. Kalau memang jangan sampai begini ya. Gimana Ustaz, saya ini udah keras hati saya sudah tidak mampu lah.
Jangankan ustadz yang beda fisik dengan saya aja yang melakukan sudah keras, hati saya sudah tidak sensitif lagi. Yang pertama, jangan terlalu buruk sangka terhadap diri sendiri. Kita mesti berhusnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Allah saja maha mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa kita langsung menjudge diri kita orang yang paling keras hatinya dan susah berubah? Allah saja maha pengasih, maha penyayang, mengampuni dosa-dosa orang yang jauh lebih dahsyat mungkinnya daripada kita perbuatan kemaksiatannya. Kenapa kita harus mengecap diri kita sebagai orang yang keras hati? Padahal Allah yang maha melembutkan. Mudah bagi Allah untuk melembutkan hati seseorang. Maka cepat balik kepada Al-Quran. Jikalau memang sudah merasa jauh, mulai mengeras, ya, supaya hubungan antara kita sama Allah tuh jaringannya kuat lagi, sensitif lagi. Yang terakhir tadi, yang ketiga itu kan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, artinya sudah tidak bergantung sama yang lain. Bergantung hanya sama Allah saja, Allah yang maha kuasa. Kalaupun dia mau melakukan sesuatu, dia ngelapor dulu sama Allah. Dia laporan dulu sama Allah, dia minta petunjuk sama Allah, dia minta arahan sama Allah melalui fasilitas. Ada yang namanya sholat tahajud, ada sholat istikharah, ada fasilitas sholat duha, ada fasilitas sholat taubat, sholat yang lain. Itu Allah sediakan sarananya. Apakah untuk meminta rezeki kah atau minta ampunan, sudah Allah siapkan fasilitasnya. Nah, orang-orang yang termasuk al-mu'minuna haqqo, ciri khasnya seperti itu. Kemudian ternyata selain 3 ciri yang tadi, mereka juga punya kebiasaan, punya kegemaran, hobi yang tidak lazim, di atas yang lain. Hobinya itu yuqimunas shalah, gemar mendirikan sholat, suka mendirikan sholat, suka sekali, tidak mau nunda-nunda, bahkan selalu berusaha jam 4:21 azan subuh, dia sudah bangun, sudah nungguin. Katakanlah jam 11:50 misalkan ya azan zuhur, jam 11:30 dia sudah masuk ke toilet untuk bersuci, membersihkan tangan, bertoharoh, berwudu. Azan juga belum, dia sedang tahiyatul masjid dan seterusnya. Dalam hal sholat sensitif sekali. Ada rasa kegelisahan yang sangat luar biasa jikalau ketika sudah mulai mendekati waktu sholat, namun dia masih berjibaku dengan segala aktivitasnya. Dan ciri khas yang kelima, ya, kebiasaan mereka yang kelima itu suka menginfakkan rezeki yang Allah kasih ke mereka. Nah, ini silakan nih, ini waktu subuh, ini waktu mustajab. Nah, itu silakan digeser Ustadz Andika, itu supaya termasuk kategori wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, silakan digeser. Tolong dibuka, ini HP-nya diginiin, pakai QRIS saja, pakai QRIS. Jangan sampai berhenti langsung lewat itu kotak ya. Pastikan dibuka masing-masing. Silakan dibuka ya. Kalaupun tidak ada cash bisa QRIS. Silakan ya. Alhamdulillah. Tolong Ustaz Marli, tolong. Untuk baru datang, pastikan yang terbesar, insyaallah. Nah, ciri khas yang kelima yang tadi kami sampaikan adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka gemar berinfak. Dalam bahasa kita infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Tapi kan sudah tanggal 29. Tidak ada hubungan antara 29 tanggal itu dengan rekening ini kita. Nggak ada hubungannya. Tinggal QRIS saja. Kalau kasih wifi-nya, takmir masjid, kalau tidak ada wifi itu kuota, siapa takmir masjid? Tinggal diginikan saja. Ya. Masalah ngecek berapa rupiahnya, hanya ada 1 rupiah, nggak jadi masalah. Emang Allah melihat itunya? Tidak. Niatnya kita itu loh. Kesehean kita. Nah, itu dah. Kesungguhan kita, pembuktian kita kepada Allah dalam keadaan yang serba sempit ini, serba terbatas ini, masih mau berbagi, walaupun mungkin dianggap sepele kecil bagi manusia, tapi mungkin justru lebih dahsyat di depan Allah, karena Allah melihat proses hati dia yang berani berperang dengan kondisi lawan dalam hati dia. Kebutuhan banyak,
keinginan banyak dan sebagainya, namun ada kotak infak yang lewat di depan wajah kita. Perang kan? Kalau aku geser telur 30.000 hilang nih 15 biji. Bertempur itu dalam hatinya. Ini bukan pengalaman pribadi, mohon maaf ya. Ini pengalaman antum di depan saya. Ya. Nah, kelima kategori, kelima sifat yang Allah sematkan dalam diri mereka itu, maka Allah mark mereka, stempel mereka, dicap mereka sebagai ulaika humul mu'minuna haqqan. Masya Allah. Jadi kebiasaan mereka yang suka bergetar hatinya, bertambah imannya akan mendengarkan ayat Al-Quran, mudah sekali bertawakal kepada Allah setelah berjuang semaksimal mungkin dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Hobi mendirikan sholat, gemar berinfak. Ternyata kebiasaan 5 ini Allah sematkan dalam diri mereka sebagai orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Maka Allah pun tidak main-main ngasih balasan kepada mereka dengan 3 balasan sempurna. Pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Oh, ini nih, Allah angkat derajat mereka. Ya, tidak nimpa ke ayahnya, nimpa ke anaknya, diangkat anaknya derajatnya. Tidak cukup di anaknya, dihantam cucunya, ditaikkan cucunya ke makom yang terpuji. Jadi anaknya, bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya Allah tempatkan di tempat yang mulia. Karena punya kebiasaan sang ayah dididik sang kakek dididik sang buyut, sang ayah mendidik sang anak mendidik sang anak, terus ke bawah. Kebiasaan yang 5 ini ujung-ujungnya satu kelompok, satu gerombolan masuk surga semuanya sekeluarga, seanak seturunannya, karena kebiasaan yang 5 ini. Allah angkat, Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia, yang istimewa. Sudah gitu, bahkan sebelum dan sebelumnya wa maghfirah, Allah ampuni dosa mereka. Jadi pertanyaannya, emang al-mu'minuna haqqan pernah berbuat maksiat? Pernah. Emang al-mu'minuna haqqan pernah salah? Oh, pernah. Emang al-mu'minuna haqqan pernah khilaf? Pernah. Dari mana kita tahu? Itu kata-kata maghfirah. Orang yang jadi al-mu'minuna haqqan itu orang-orang yang juga pernah melakukan kesalahan juga, pernah melakukan kekhilafan juga, pernah melakukan kesilapan juga. Cuman mereka itu cepat-cepat balik ke Allah. Wasari'u ila maghfirah. Cepat-cepat balik ke Allah. Pernah salah, pernah khilaf, pernah melakukan perbuatan yang sangat tidak elok, pernah. Namun cepat balik minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya salah. Ya Rabb. Yo, geser. Siap nih. Apa kita siap? Saya sudah siap selepas. Iya. Jadi setelah dia mendapatkan ampunan dari Allah, jadi jangan oh Ustaz, saya dulu masa lalunya saya kelam, saya gini. Itu kan masa lalu, sekarang kan udah enggak. Sekarang sudah berduduk. Itu enggak usah lah, kalau di masjid mungkin ketinggian ya sudah. Kalau lagi main IG, misalkan main IG itu adalah akun dakwah gitu. Tadinya sih mau nyekip tapi tangan ini enggak sanggup nyekip, diatin aja kayak gini. Kemudian ya Allah, iya ya. Iya, sholat itu penting sekali, berjamaah. Udahlah, bismillah. Tadinya udah nggak ada niat sholat, tapi gara-gara melihat keistimewaan sholat berjamaah, akhirnya ditegur, bismillah, saya wudhu sekarang. Wudhu. Tapi udah niat, gerimis nih. Padahal gerimisnya kecil aja. Tapi pas lihat buat buka IG, ya Allah ya Rabbi. Pas buka IG itu, qadarullah muncul di situ ada akun dakwah yang membahas perihal dahsyatnya, begitu mulianya orang-orang yang melaksanakan sholat terkhusus berjamaah. Akhirnya tergerak hatinya, kemudian dia berangkat ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, yang terakhir, selain Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia, Allah ampuni segala kesalahannya. Nah, ini yang paling keren. Warizqun karim. Allah berikan kepada mereka rezeki yang mulia. Rezeki bukan hanya pound sterling, rezeki bukan hanya dollars as well as rupiah. Rezeki bukan hanya itu semua, tapi juga tetangga yang baik, tim yang mudah diarahkan,
istri yang gampang diingatkan, anak-anak yang sudah bangun bersama orang tua, anak-anak yang jam 5 sudah duduk bareng, itu rezeki itu, ya Allah ya Rabbi, itu nikmat sekali. Coba rasakan oleh kita semua, kalau jam 5 itu kita baca Quran, istri juga sama, ya, anak-anak juga sama. Oh itu haza min fadli Rabbi, haza min fadli Rabbi, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masya Allah tabarakallah. Anak-anak sehat, istri sehat, orang tua sehat, berkabar dengan orang tua dalam kondisi sehat, mungkin secara finansial belum bisa membantu terlalu besar, namun ketika mendengar orang tua kita sehat, ayah kita sehat, itu bahagia, rezeki dari Allah. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa bangun subuh, duduk bersama di sini, itu rezeki luar biasa. Itu besar sekali, ya Allah ya Rabbi. Itu kalau dipikir-pikir ya, antum yang ada di sini sama yang online itu luar biasa itu. Kalau dipikir-pikir, kalau kita mau hitung-hitung, tapi gak usah hitung-hitung lah, nanti suka ada dulu perasaan di hati kita. Kita bangunnya saja sudah mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, setiap air yang menerpa wajah kita tuh, menerpa wajah Bang Irfan Syahrianto tuh ketika mandi itu, ya Allah, jadi saksi di akhirat nanti, membersihkan segala kotoran itu, menghadap kalau dengan dalam keadaan suci itu, ya Allah. Antum harus kuat jaga hati antum, Bang. Bayangkan coba ya, yang pakai motor ya, setiap debu yang terinjak itu, ya Allah ya Allah, putaran bensin yang mulai berkurang, jadi saksi, ya Allah. Virus, molekul, bakteri yang nempel di pakaian kita tuh, jadi saksi tuh, ngikut sholat tuh, ngikut sujud, ngikut ruku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tuh kalau molekul-molekul yang buruk-buruk nih, virus, bakteri-bakteri nih yang nempel ke kita nih, kalau nanti bikin repot kita nih, nanti minta kita sama Allah, minta keadilan Allah. Anak-anak yang kita bangunkan, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan kita termasuk kategori al-mu'minuna haqqan. Kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita, semuanya sampai akhir zaman, sampai yaumul kiamat termasuk kategori al-mu'minuna haqqan. Selamat mengamalkan 5 ini, bergetar hatinya, bertambah iman yang ketika bacaan Al-Quran, gampang untuk selalu bertawakal kepada Allah, hobi mendirikan sholat, gemar berinfak. Mudah-mudahan kelima ini menjadi tameng kita dari segala hal-hal yang tidak baik, dan juga sebagai permintaan kita kepada Allah supaya Allah memakbulkan, memperbaiki diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih kepada Ayah Man Sulaiman Hakim yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sedikit saja apa yang Allah titipkan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan-kebaikan yang lain dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun individu. Terima kasih banyak atas kesabarannya mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga Allah membalas perjuangan antum datang ke tempat ini, bermujalasah, bermajelis ilmu. Masya Allah, tabarakallah, termasuk kategori yang luar biasa. Abang kakak yang online, yang mendengarkan, yang sedang memasak sambil mendengarkan tausiah ini, kajian ini, Masya Allah, tabarakallah, pastilah akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang tentu bakal dibalas dengan balasan terbaik. Maka betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih termasuk kategori sensitif, mau bermujalasah, bermuamalah di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain yang di situ ada kebaikan-kebaikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu ahsanal jazaa, barakallahu fikum. Insyaallah akan disambung oleh Ayah Man. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abang kakak ya bunda yang baik. Mana mic-nya ke bawah? Sebelum kena tembak. Siapa yang pakai Nabawi baru ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi malam saya dapat file ini. Mau saya posting tapi saya takut orang nanti salah paham, jadi lebih baik saya jelaskan pagi hari ini. Bedanya antara iman dengan Islam dengan ihsan itu kan kita udah sering belajar. Dimensi iman tuh dimensi yang gaib. Yu'minuna bil ghaib, bukan yuslimuna bil ghaib. Kalau mu'minuna haqqan juga sama. Salah satu tanda kita mau ngecek ke dalam, apakah aku ini berbuat untuk manusia atau berbuat untuk selain manusia, maksudnya berbuat kepada Allah itu terletak pada kesungguhan dalam berbuat baik. Kalau bahasa ininya istiqomah. Ada statement-statement yang saya sering dengar kalau saya ke pondok-pondok, kiai-kiai itu bilang, tak apa tuh Pak Ustaz, yang penting barokah. Istiqomah khairun min alfi kromah, gitu. Itu bahasa Eropa ya. Ya. Istiqomah khairun min alfi kromah. Maka supaya netral hati kita, karena ini kan hari Sabtu ya, makanya dress code-nya itu pakai rompi, pakai kaos, pakai baju. Karena harinya hari Paskas, pasukan amal soleh. Kurang-kurangilah maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah, membuktikan sesuatu kepada manusia. Nampak ada sih? Karena kecil dihina, apa? Banyak dicurigai, apa? Salah dicaci, benar digibahi. Mana betulnya? Di mana kau akan betul? Maka menjelaskan dirimu itu adalah sebuah kesia-siaan. Saya tuh tidak gini loh. Saya tuh tidak seperti yang antum pikirkan. Ana ini masya Allah pokoknya. Apa? Ana ini masya Allah. Kurang-kurangilah membuktikan dirimu kepada manusia. Kalau amal soleh kita tidak ketahuan, orang tidak tahu, orang tidak paham. Kalau saya biasanya saya angkat tangan lalu berdoa, ya Allah tolong terima amal soleh yang tak nampak itu. Apa doanya? Tolong terima amal soleh yang tidak nampak itu. Yang tadi kata Ustaz Sudar, satu, ya kan? Satu rupiah seng transfer. Karena Allah lihat kesungguhan. Jadi ketika diajak banyak alasannya, giliran tak diajak dia baper. Apa? Baper. Kurang-kurangilah membuktikan sesuatu pada manusia. Kita udah sering sekali membahas ayat ini. Amat sangat sering. Di balik kata-kata ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma min sayiatin famin nafsik, ayat ini juga punya kekuatan di akhirnya. Wa kafa billahi syahida. Jam berapa tidur tadi malam? Ada yang jam 1, setengah 2. Apa yang dibicarakan? Bicarakan orang, bicarakan kemaslahatan, bicarakan kebesaran Allah. Wa kafa billahi syahida.
Seperti apa amalan-amalan kita, seberapa berkualitas? Wa kafa billahi syahida. Sehingga orang kalau kafa billahi syahida, dia tuh kayak tak pengaruh gitu. Mau badai, mau terbalik, mau salto-salto. Maka saya tadi malam kasih analogi. Abang kakak tahu kapal jalan di samudra lepas gitu. Kapal itu kan berat sekali. Tapi air yang banyak di samudra itu tidak berdampak sama kapal itu. Seberapa banyak pun airnya. Tapi air yang masuk ke dalam kapal pasti jadi masalah. Betul gak? Air yang masuk ke dalam bikin kapal tenggelam. Coba bilang. Air masuk ke dalam bikin kapal tenggelam. Apa air yang masuk ke dalam itu? Riya, ujub, sum'ah. Tenggelam kapal, bos. Bukan cuma oleng. Kalau oleng masih mending. Kalau oleng itu pasti kena ombak. Kita berpikir selama ini kapal itu tenggelam gara-gara badai. Betul, ada memang kapal tenggelam gara-gara badai. Tapi kapal yang tenggelam gara-gara air yang masuk ke dalam, fraud, ketidakjujuran, hasad, iri, dengki. Kan kemarin saya bilang, maksiatnya tuh ada 3. Ada maksiat badan, ada maksiat harta, ada maksiat hati. Tinggal pilih nih 3 ini. Itu masuk ke dalam diri kita, tenggelam kapal kita. Amal soleh kita terganggu, keikhlasan kita terganggu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jadi hangus. Maka cara netralisirnya adalah tanya lagi ke dalam diri. Aku nih berbuat untuk siapa sebenarnya? Aku sampai di titik ini nih, ngapain? Nah, rumah tangga juga begitu. Saya bilang tadi malam, banyak rumah tangga yang oleng, kapten. Karena suami bawa rezeki haram ke rumah. Istri suka karena banyak. Kalau sedikit dia bilang astagfirullah bi. Sikit. 1 miliar Umi. Lumayan lah bi. Berubah istighfarnya tadi itu gara-gara nominal. Alhamdulillah bi. Loh, tadi cuma 1 juta, jadi istighfar dia. Begitu 1 miliar, boleh lah bi, kata dia. Bisa lah kita beli rumah baru nih. Astagfirullahnya karena sedikit. Suami bawa duit-duit syubhat masuk ke rumah tangga, kira-kira berdampak tak sama anak? Sangat berdampak. Itu tadi saya bilang, air yang kau masukkan ke dalam kapal itu akan merubah perilaku keluargamu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz Ajo Benri, bahkan kata beliau tikus di rumah itu pun sinyal dari Allah katanya. Ya tadi itu wajilat qulubuhum, tuh saking sensitifnya hati itu, para sahabat diceritakan sendal putus ya ingat Allah. Kan ayat ini nih. Terjadi apapun, terantuk. Kata kita terantuk. Terantuk atau Allah hantuk kan? Ayo, terantuk atau Allah hantuk kan? Ada yang kebetulan di sini. Ada kebetulan 659 kan? Wa ma min dabatin fil apa? 659 ya'lamu mustaqarraha mustaudaha, itu kan tentang rezeki ya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang jatuh sehelai daun, yang gugur tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Terus ada orang bilang gini, kebetulannya kita ketemu, tak ada yang kebetulan Allah. Jadi begitu, kok bisa ketemu si fulan, kemarin ketemunya asar, hari ini ketemunya maghrib, kebetulan? Nggak ada, Allah yang setting semua. Dan masya Allah tabarakallah ketemunya di masjid, itu yang mahal bos. Maka saya biasanya bilang sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Saya pernah ngasih stiker sampai jumpa di Baitullah ke seseorang. Terus dia langsung tembak saya, Ustadz ini jualan travel umroh ya? Oh segitu hinanya orang bawa stiker sampai jumpa di Baitullah tuh. Dia bilang jual travel umroh. Saya karena waktu itu posisi lagi safar, saya amin kan ya, amin semoga Allah izinkan. Itu kejadian mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Hari ini dengan izin Allah ya begitulah gitu. Saya tidak lanjutkan kalimatnya karena tadi kan nih kurang-kurangi membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil, banyak, salah, benar sekalipun tetap salah. Cuman lah hidup sekarang ini yang bagus. Pura-pura bodoh apa? Saya dulu belum ngerti juga ilmunya. Ketika dengar orang tuh saya ngegas.
Aku ngapa maksud kau ngapa? Oh gitu. Dulu saya sadar sekarang nih. Oh bodoh aku di fase-fase itu tuh. Ngapalah aku terpancing gitu ya. Ngapalah aku dan saya istighfarin tuh, astagfirullahaladzim, salah saya. Nggak boleh begitu. Biarkan ya. Ya, kau betul. Sip, mantap. Gitu ya, apa? Sip, mantap. Habis itu tinggalkan kencing. Sorry ya bro, saya lagi ada urusan. Ya kan nggak bohong. Ke kamar mandi itu urusan nggak? Urusan. Jangan bilang saya mau ketemu sama orang. Enggak, saya ada urusan. Itu kata-kata yang tepat. Kenapa? Duduk di situ abang kakak, ndak nambah pahala, buang-buang waktu, berpotensi untuk nambah dosa. Makanya ya paling nyaman bilangnya, mohon maaf bro, saya ada urusan. Oke. Wakafa bil ayat ini nih, yang ndak ada yang kebetulan ini. Wa mataskutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi. Ini saya belum bahas detail kemarin. Saya sudah pernah bahas tapi belum saya bahas detail. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Yang menarik tuh Bang Kakak, cobalah tengok sebutir biji habbatin fi zulumatil ard. Artinya tuh kalau bahasa kita nih, ditapuk-tapukkan cemana pun benda tuh kalau memang aslinya baik, disembunyi-sembunyikan cemana pun barang itu, kalau memang aslinya benar, pasti muncul ke permukaan. Wa kafa billahi syahida, biarlah Allah yang nanti menilai amal soleh kita. Kan lagi pakai baju paskas kan, lagi pakai rompi yang bertema-tema pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh, ya kan? Benar dia jadi amal soleh. Benarkah dia jadi amal soleh? Ya, tidak tahu. Kita sama Allah, makanya niat kita tuh nentukan hasilnya. Berproses kita menjaga niat dari tawakal itu kan sebelum, ketika dan sesudah. Dari awal kita sudah serahkan hasil sama Allah. Tapi membuat perencanaan yang matang, totalitas dalam memikirkannya, things to do-nya apa, checklistnya apa, dari mana mulainya, memastikan. Kan benda-benda di dalam tidak bisa kita tengok orang, software. Tapi hardware bisa kita perbaiki. Oh ini ngantarnya jam sekian, pola pengantarannya begini, distribusinya begini, ini yang akan nerima manfaat, ini nanti laporannya, ini berita acaranya, ini fotonya, ini videonya. Kemarin saya bilang sama budak-budak, ayo semuanya tengok, jarinya gini kan, jarinya gini kan. Gini, yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, dah. Abang lihat, dah. Siapa yang jempol kirinya di atas sama kayak saya, jempol kiri. Ada yang jempol kirinya di atas? Ada. Ada yang jempol kanannya di atas kayak gini. Berapa? Saya mau tahu yang jempol kanan di atas berapa orang? Oh, banyak ya yang kanan-kanannya. Ada yang kanan juga? Oke, sekarang saya bilang asli. Kalau asli berarti pakai cara yang ini. Ya, asli. 1, 2, 3. Asli. Sering. 1, 2, 3. Asli. Dah, saya bilang pindah. Pindah tuh berarti? Ayo sekarang biarkan di posisi pindah. Apa rasanya? Nggak enak. Rasa salah masuk gitu. Canggung ya. Sekarang pertanyaannya, jempol itu berapa jaraknya satu jempol dengan jempol yang lain? Berapa kilometer? Hah? 5 cm? Berapa? Nanomilimeter? Nanomili? Mikro? Apa? Piko? Tahap begitu dah. Sekarang abang kakak hanya mindahkan jempol, coba bilang. Ini ya udah tidak enak. Lanjutkanlah tuh. Apalagi mindahkan rekening pribadi ke rekening yang abadi, mindahkan pola pelaporan dari kebiasaan lama. Ini yang baru-baru kena rukyah kemarin kan. Pindahkan ke pola pelaporan baru. Mindahkan kebiasaan tidur, jadi bangun, kebiasaan caci maki orang, kolom negatif, asal ada orang posting, dia tak pernah posting, tapi nyampah di kolom komentar orang.
itu ngelatih jempol untuk berhenti. Social Justice Warrior, SJW apa? Social Justice Warrior, katanya gitu istilahnya tuh. Jadi dia kayak pejuang kebenaran sosial di medsos gitu. SJW juga artinya sakit jiwa. Apa yang diharapkan? Validasi. Apa yang diharapkan? Pengakuan. Kau kalau memang pintar, kalau kau memang benar, bikin karya lah. Kau kalau memang pintar, kau kalau memang benar, lari betul-betul di jalan yang kau buat. Lalu finish lah di finish yang nomor 1. Kan banyak nih abang kakak. Sepertinya kita ini lagi lomba lari. Saya abang kakak semua ini penutup ya, analoginya saya kasih. Kita ini semuanya lagi lomba lari. Saya Ustaz Sudar lagi lomba lari, Ustaz Fanani lomba lari. Lari menuju apa? Menuju kematian. Start kita sama. Apa tuh? Rahim mama kita, lahir. Keluar, nangis kita. Menghadapi dunia alam kedua, bersiap-siap menuju alam ketiga dan alam keempat. Alam ketiga alam barzakh, alam keempat alam akhirat. Kita lagi lari. Orang yang lari ya bang kakak, kalau dia mau jadi pemenang, dia ngapain? Fokus sama apa? Garis finish otaknya. Atur nafas, atur strategi. Kalau lari sprint, yang penting lari laju. Tapi kalau maraton, apa yang perlu? Ini lagi viral yang kemarin artis siapa tuh? Yang menang ronde pertama? Oh, saya mancing ya. Randi Baitul Mal kan? Berapa kali dia kena pukul di ronde pertama tuh? 3 kali kalau tidak salah jatuh. Hakim atau wasit akui cuma 2. Dia kena pukul. Tapi begitu ada kesempatan, dia lihat ada lengah, ada celah, dia nundukkan badannya, dia tendang, putar 1 kali tak kena, putar kedua, pas di ulu hati sini. Terduduk kawan tuh. Menang. KO. Hampir mau merakan di ronde pertama. Ada strategi, ada ilmu, ada teknik. Lari menuju kematian ya bang kakak, ada caranya. Atur nafas, ya kan? Atur hati, betul lah? Pola pikir, mindset kita jaga. Nah anehnya bang kakak, banyak orang sesama pelari tapi menilai tukang lari yang lain. Sepatunya tuh tidak betul tuh. Kau lari lah. GT apa? GT tahu GT? Do you understand? Ganjen. Lambai-lambai di tribun. Penonton. Doain aku ya. Aku pasti. Gila orang ini. Lari lah. Ini loh. Wakafa billahi syahidah tadi tuh. Ayo abang kakak, kurang-kurangi buktikan sesuatu sama manusia tuh. Cukup lah udah. Dan saya pernah bilang kan, saya pakai pantun itu kan, aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Ini pantun ya, pantun. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Apa? Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat. Salah dah? Motor butut? Alphard? Salah dua-duanya pokoknya. Udah ditulis pun di situ innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mobil wakaf. Salah enggak Mas? Salah. Pokoknya aku tak suka kau. Apa? Makanya ada yang pakai karisma udah. Tak bisa diganti. Salah juga pakai karisma tuh. Udah bertahun-tahun di Munzalan masih miskin ya ente. Gitu. Salah Mas. Padahal lagi nerapkan kesederhanaan, lagi nerapkan mental keikhlasan. Ya tidak ada urusan sama ini. Iya kan? Jadi abang kakak kurang-kurangilah membuktikan sesuatu sama manusia. Kecil dihina, banyak dicurigai, salah dicaci, benar pun digibahi. Di mana lah untungnya? Ayo, di mana untungnya? Wa kafa billahi syahida. Coba diulang. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahidan ya abang kakak. Allah paksa kita untuk ikhlas. Apa? Paksa untuk apa? Paksa untuk ikhlas. Allahumma paksain. Untuk siapa aku berbuat nih? Wa kafa billahi syahidan ya abang kakak. Yang nanti bikin kita tuh bertahan, yang bikin kita terus berbuat, yang bikin kita terus ada on the track.
Kita dibimbing juga sama Allah untuk menjaga keikhlasan hati. Maka saya bilang amal itu ada 3, sebagaimana dosa dan maksiat juga 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Bisa juga jadi dosa badan, dosa harta, dosa hati. Oh, dosa harta gimana ya man? Kalau kau dapat dari syubhat, dapat dari yang haram, dosa hartanya. Cara mendapatkannya kena tanya, belanjakan kemana kena tanya, depan belakang kena tanya. Betul tak? Kalau memang kau benar, ngapa hidup kau belum baik? Kan gitu cara ngeceknya. Kita bilang nih, aku udah benar kok, akulah yang paling benar. Ana ini Masya Allah. Gimana coba bilang? Ana ini Masya Allah. Antum itu astagfirullah pokoknya. Siapa yang paling Masya Allah? Ana pokoknya. Ana ini Masya Allah. Cium tangan. Ana aja kagum sama diri Ana sendiri nih. Sering Ana cium bolak-balik. Kata Habib Anis, itu kan kata-kata saya. Itu sindiran sarkas, kalau kita paham itu sindiran. Oh, beliau kalau udah ngomongkan itu marah betul. Saya tengok muka tuh merah. Saya kira bergurau, serius rupanya. Sindiran tentang ana ini Masya Allah. Tentang apa sih? Ana khairun minhu. Itu tadi yang saya bilang tukang lari. Itu bukan tukang lari lah ya, tukang insinyur yang ada. Tukang apa? Pelari. Kan lagi ngetren nih sekarang lari nih. Ada yang lari dari utang, lari dari kenyataan ya kan? Apa? Lari apa? Lari dari kenyataan, lari dari utang. Sekarang nih, sampai maghrib orang tuh masih lari, saya bilang. Saya tengok tuh. Mungkin sambil lari sambil sholat kali dia tuh ya. Lalu pakai jilbab. Mungkin Ustadz Marli atau ada fatwa baru nih, sholat sambil lari gitu. Saya husnuzon dia suami istri lagi haid dua-duanya gitu ya. Atau dia jamak sama subuh besoknya gitu. Ada yang juga lari dari tanggung jawab. Suami tak ada ngasih nafkah ke istri, kan antu belau nih, bukan laki-laki namanya, labi-labi apa? Labi. Bikin perjanjian, pernyataan utang, siap membayar, siap mencicil, begitu udah kenyataannya tak ada. Kan antu nih. Waktu minjam melas-melas, waktu bayar, nah, ini orang kok kurang sih? Tak ada waras, sudah langsung tembak ya. Oke, balik lagi abang kakak. Wakafa billahi syahid. Jadi kalau dah orang tuh tak suka abang kakak, ya kan, apapun yang kita kerjakan salah. Lihat ya, kemarin saya dah habis bahas ini di kemasjidan. Yo, intam saskum hasanatun tasuhum. Ali Imran 120. Lihatlah dunia ini. Kenapa kita harus kurang-kurangi membuktikan sama manusia, menjelaskan pencapaian kita, apa yang sudah kita lakukan, kita sudah buat ini, kita sudah begini, supaya orang menganggap kita baik. Itu sebuah kebodohan yang diorganisir. Apa? Coba lihat ayatnya. Kalau kau berbuat baik atau dapat kebaikan, intamsaskum hasanatun tasuhum. Auto kesal dia, auto benci. Makanya jangan posting-posting kalau lagi terlalu senang, bahagia, sedang-sedang. Belajar untuk sabar. Kan sekarang ini orang lagi FOMO ya. Apa? Posting everything. Apa? Apapun diposting. La ilaha illallah. Tidak semuanya harus diposting. Saya sekali lagi minta maaf betul sama abang kakak. Mohon maaf lahir dan batin. Kemarin yang ucapkan selamat, saya tidak posting, tidak repost. Bukan niat saya tidak ini. Saya membalas itu secara japri. Lalu saya doakan abang kakak yang baik di atas sejadah tanpa harus saya kasih tahu kan. Jadi makanya ada beberapa tuh yang tidak mau lagi ngasih hadiah, tidak mau lagi ngasih ini karena ayaman tidak dibalas. Saya ngajak kolaps, tidak mau kolaps. Saya belajar jaga hati. Saya juga di umur 40 udah tua. Apa? Udah tua. Ya kan? Ada yang mau ngasih hadiah, nanya sama istri saya, yang jawab WA-nya saya. Ada sebut saja beliau gitu ya. Beliau ini punya niat baik gitu, pengen ngasih hadiah untuk surprise ayaman, gitulah kira-kira. Lalu ngejapri bunda, kan bunda, Ustadz suka gak yang ini? Ustadz suka yang mana ya? Jawablah, yang ini kayaknya yang bagus.
Yang ngejawab bukan bunda, saya yang jawab. Habis itu saya video call. Ngapa ente? Mana seru gini? Tak seru lah, kata dia. Maka kalau masih biawak, nah, jangan coba-coba jadi buaya. Saya bilang janganlah merek yang ini, merek yang lain lah. Saya bilang tak ada ininya, kata dia. Si aneh yatim piatu. Dah cluenya sampai situ ya. Cluenya sampai situ. Tapi udah ada niat ya, tak mampu. Gimana lah tuh? Sakit gak kira-kira? Mau surprise malah dia mau ngasih kejutan, dia malah yang terkejut. Dia mau ngasih kejutan. Ya makanya kalau kan nggak mungkin lah krokodil tuh di lizardin tuh nggak mungkin ya. Paham nggak Pi? Lu pernah ke Amerika? Buaya di lizardin tau kan? Ya. Wa in tasbiru, coba bilang. Wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Saya sangat percaya ayat ini. Jadi tasbiru wa tattaku itulah pondasi kita dalam beramal soleh. Karena segimanapun mereka mau datangkan makar, mau jatuhkan, mau nipu, mau menghancurkan, mau memfitnah, mau memojokkan dan segala macam, nanti bukan kita yang campur tangan, Allah yang turun tangan, mengerahkan malaikat-malaikatnya, membereskan apa yang harus dibereskan, tanpa harus ada campur tangan kita. Maka kalimatnya la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dah, abang kakak renungkan ini, baca tafsirnya, tanya sama ustaz yang ngerti, apa maksudnya la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jadi Pak Syukri, saya sederhanakan kalimatnya ya, supaya abang kakak bisa paham ya. Pak Syukri dulu pernah ngomong, bapak dulu, waktu lagi kumpul-kumpul, ini yang cerita anak-anak beliau. Siapa? Yang nikah sama orang Pekanbaru? Kak Meme. Siapa yang nikah sama orang Pekanbaru? Pokoknya itulah anak Pak Yai Syukri perempuan. Kak Fatimah ya. Nah kan beliau lagi kumpul waktu itu. Saya ada Riza, ada Zul, ada Azmi, dokter-dokter semua kan. Duduklah kami tuh di situ. Nah, Kak Fatimah itu ya cerita, kami tuh sempat kesal katanya, sempat marah sama bapak gara-gara ada yang nipu bapak, terus bapak tuh tidak balas. Insyaallah anak soleha. Ungu pula tuh anak Munzalan. Anak siapa nih? Oh Faris. Oh yaudah sini dulu sebentar ya nak ya. Habisnya Yaman berhenti ya. Jadi apa? Nah, sampai lupa dah saya tuh. Oh, enggak. Gurau. Ingat. Jadi waktu si kakak nih cerita, beliau bilang, "Bapak kok enggak balas?" Kata bapak, "Beda kelas. Jangan dibalas." Ya itu kan haknya bapak, Boya diinin lah, dikasih pelajaran tuh orang. Itulah kira-kira namanya anak-anak. Kami tuh terprovokasi kata Reza sama Zul sama Azmi. Kami aja kesel katanya. Tahu betul orang itu kayak gimana. Terus apa kata Pak Syukri? Yang nipu nggak akan kaya, yang ditipu nggak akan pernah jatuh miskin. Nah gara-gara kalimat itu kata Reza kami berhenti. Saya waktu dengar itu pertama kali tuh nggak paham juga. Wah enak ya ngomong, lumayan nih duitnya. Ya kan kalau dibelikan cendol 2 kontainer ratusan juta duit tuh. Kenapa bapak kok enggak balas? Kenapa bapak kok enggak serang balik? Bapak kan bisa. Kata bapak, yang nipu enggak akan pernah kaya, yang ditipu enggak akan pernah jatuh miskin. Ini baru saya, oh begitu sunnatullah hidup dunia. Jadi enggak ada karma dalam Islam. Islam tuh yang terjadi adalah sunnatullah. Maka siapa yang bersabar dan bertakwa, tetap bersabar, tetap bertakwa, tetap menahan diri dari maksiat, tetap istiqomah menguatkan diri untuk tetap taat, tunduk IDT tadi malam. Ingat dekat taat apa? Kalau abang kakak tetap ingat dekat taat sama Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Coba diulang, baca bahasa Arabnya, la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum
kaiduhum syai'a. Inilah yang bisa saya sampaikan abang kakak. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Ustaz Sudar, apa yang tadi saya sampaikan ya bisa jadi kebaikan, ya kan, kemaslahatan, dan juga mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kita teruskan lari kita dan fokuslah sama garis finish kita masing-masing. Tak usah kegatalan, tak usah keganjenan. Bahasa Pontianaknya getek, ya, untuk menilai larinya orang lain. Nah, kau larilah dengan finishmu, fokuslah pada garis finish. Garis finish itu bernama husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak 4F, doakan kami sekeluarga besar, ya, mama saya, ibu saya, doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk abang kakak semuanya, kita fokus pada garis finish. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, meninggal dalam keadaan terbaik, dalam keadaan dilindungi Allah, diampuni Allah, diridhoi Allah. Amin Allahumma amin. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Itu doa yang saya juga sering ulang-ulang saya minta sama Allah, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak, sehat-sehat, panjang umur. Semoga kita semua selalu dijaga, dilindungi Allah. Dan selamat beraktivitas hari ini. Kita doa dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu Bang Kakak, sehat-sehat. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.